Halo Sobat Fisika, adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika. Selamat bertemu di John Freddy Tondang Channel yang khusus membahas konsep dan teori dasar serta pembahasan soal-soal fisika dengan sederhana. Selamat mengikuti, terima kasih. Baik, kali ini kita coba membahas tentang besaran vektor. Jadi langsung saja teman-teman. Jika berbicara tentang besaran vektor, maka kita harus ingat bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai ataupun besar dan juga memiliki arah. Dengan kata lain, untuk membicarakan besaran vektor, kita harus memperhatikan yang dua ini. Nilainya berapa, arahnya kemana. Secara singkat, misalkan dua buah vektor saya gambarkan sebagai berikut. Katakan ini adalah vektor A, biasanya kita gambarkan begini. Lalu ini kita katakan misalnya vektor B. Ya, mereka saling berimpit pada kedua pangkalnya dengan sudut apit 90 derajat. Ya, jadi ini nanti kita baca sebagai vektor A. Ini vektor B. Nah, ketika berbicara tentang vektor, maka pada umumnya inti persoalan adalah bagaimana kita menjumlahkan vektor. Jika saya gambarkan, tentukanlah resultan antara vektor A dan B. Ya, jadi poin pertama untuk penjumlahan vektor, maka nanti dari gambar bisa kita buatkan bahwa resultan itu sama dengan, ya, penjumlahan vektor itu sering kita sebut dengan resultan. Itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali AB kosinus alfa. Perlu saya tambahkan di sini, jika ini adalah vektor A, maka yang kita masukkan ke perhitungan adalah nilai, ya, nilai dari vektor A. Nilainya berapa? Ini nama vektornya, namanya vektor A. Ya, lalu ini nilai vektor B. Sedangkan alfa itu sudut apit. Sudut apit antar vektor. Jadi untuk gambar kita sudut apitnya 90 derajat pada gambar ini. Lalu konsep kedua, teman-teman, bagaimana untuk selisih vektor. Nah, dalam hal ini perlu kita ingat bahwa, ya, A kurang B itu sama saja dengan A tambah minus B. Jadi sekali lagi perlu teman-teman ingat bahwa A kurang B itu sama dengan A tambah minus B. Maka untuk selisih bisa saja kita buatkan nanti. Untuk selisih, ya, resultannya itu bisa saja kita buatkan akar dari, untuk A kurang B berarti A kuadrat tambah B kuadrat, dalam hal ini minus B kuadrat karena A kurang B. Jika B kurang A, A lah yang minus, tambah 2 kali A kali minus B kosinus alfa. Saya, teman-teman, sekali lagi bahwa untuk vektor pada umumnya yang ditanyakan adalah bagaimana resultan. Jadi resultan itu ada dua, bisa menjumlahkan, bisa mengurangkan atau selisih. Ya, rumusnya
sama persis konsepnya. Baik, kita coba langsung ke soal. Diberikan soal pada kita, dua buah vektor dengan besar yang sama yakni F. Jadi besar vektor kita sama F. Jadi bisa saja kita buatkan, misalnya dalam hal ini diketahui bahwa vektor F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nilainya ya, ini nilai vektornya sebesar F. Jika resultan kedua vektor tersebut adalah F, berarti resultan sama dengan F. Perlu teman-teman ingat, resultan yang dimaksud di sini adalah penjumlahannya. Penjumlahan antara vektor 1 dan vektor 2. Sudut apit kedua vektor, sudut apit. Maka sudut apit itu alfa. Maka yang dipertanyakan alfa sama dengan berapa? Baik, sekali lagi teman-teman, dua vektor dengan besar yang sama yakni F. Besar vektor 1 sama dengan besar vektor 2 sebesar F. Jika besar resultan jumlah, ya, jumlah kedua vektor adalah F, maka berapa alfa? Baik, kita selesaikan dengan rumus bahwa resultan adalah akar dari F1 kuadrat, ya, karena vektor kita vektor F. Tadi vektor kita A, tidak masalah, A kuadrat tambah B kuadrat. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kosinus alfa. Baik, kita isi teman-teman. Resultan kita F sama dengan akar besar F1 kita F kuadrat tambah F2 kita juga F kuadrat tambah 2 kali F1 kita F2 kita F kosinus alfa dipertanyakan. Sehat teman-teman? Lanjut. Berarti F sama dengan akar F kuadrat tambah F kuadrat 2 F kuadrat, ya, ini F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F kali F 2 F kuadrat 2 F kuadrat kosinus alfa. Jadi teman-teman, yang bisa kita jumlahkan ini belum, karena ini masih ikut cos alfa. Bisa teman-teman? Sekarang kita kuadratkan semua ruas. Kita kuadratkan. Maka yang kita peroleh ini menjadi F kuadrat sama dengan. Lalu ini yang kita peroleh adalah akar di kuadrat hilang, jadi 2F kuadrat tambah 2F kuadrat kosinus alfa. Berarti ini kita pindah ke depan. F kuadrat pindah ke depan. F kuadrat kurang 2F kuadrat sama dengan 2F kuadrat kosinus alfa. Oke teman-teman, baik, saya buat di sini. Mohon fokusnya, ya, fokus. Berarti 2F kuadrat cos alfa 2F kuadrat kosinus alfa sama dengan 1 dikurang 2 min 1, ya. 1F kuadrat kurang 2F kuadrat min 1F kuadrat, berarti minus F kuadrat. Dengan demikian, kalau F kuadratnya kita coret di sini, maka tinggal minus 1. Maka kosinus alfa sama minus
1/2. Ya. Kan sini tinggal minus 1. Jadi 2 cos alfa sama dengan min 1. Cos alfa sama dengan min 1/2. Lalu berapakah sudut yang nilai kosinusnya min setengah? Ya, bisa kita kalkulator, bisa kita lihat di tabel. Maka jawabannya nanti 120 derajat. Ya teman-teman, nanti bisa dicek. Ya, jadi kosinus alfa min setengah. Kosinus berapakah nilainya minus setengah? Jawabannya 120. Baik teman-teman, pelan-pelan diikuti tahap demi tahap. Semoga untuk soal kedua lebih dipahami. Kita lanjut soal yang kedua. Dua vektor sama besar yaitu 10. Jadi di sini diketahui bahwa vektor 1 sama dengan vektor 2 sama dengan 10 Newton. Jika perbandingan antara resultan jumlah dan resultan pengurangan. Jadi jumlah ini teman-teman, pengurangan selisih berarti ini ya adalah akar 3, maka sudut apit berapa? Sekali lagi, dua buah vektor sama besar yaitu 10 Newton. Vektor 1 sama dengan 2 sama dengan 10 Newton. Selesai. Perbandingan antara resultan jumlah dan pengurangan. Jumlah dan selisih adalah akar 3. Ya, adalah akar 3. Baik teman-teman, jadi jika kita buatkan jumlah F1 tambah F2 per F1 kurang F2 sama dengan akar 3. Maka alfa sama dengan berapa? Sekali lagi, perbandingan antara jumlah dan pengurangan adalah akar 3. Baik teman-teman, berarti konsep F1 kurang F2 jika saya buatkan di sini ya, maka nanti untuk F1 kurang F2 bisa kita buatkan F1 tambah minus F2 sesuai dengan konsep A. Oke, sekarang kita tinggal berhitung. F1 tambah F2 itu adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kosinus alfa. Ini per F1 kurang F2. Berarti si F2 kita buatkan minus. F1 kuadrat tambah minus F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali minus si F2 kosinus alfa. Itu sama dengan akar 3. Sehat teman-teman? Baik, saya lanjut. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kita masuk di angka-angka. F1 10, F2 10. Berarti akar dari, mudah-mudahan muat, F1 kuadrat 10 kuadrat tambah 10 kuadrat F2 tambah 2 kali F1 kali F2 kosinus alfa per yang di bawah, berarti akar F1 kuadrat tambah minus F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali minus F2
kosinus alfa akar 3. Bisa teman-teman ya? Baik, langsung saja. 100 tambah 100 maka akar 200 tambah 2 kali 10 kali 10 tambah 200 kosinus alfa. Itu yang di atas. Sekarang yang di bawah dengan cara yang sama, akar 100 tambah min 10 kuadrat positif 100. Berarti tetap 200. Nah, 2 kali 10 20 kali minus 10 minus 200. Di situ bedanya. Minus 200 kosinus alfa itulah yang sama dengan akar 3. Baik teman-teman, sampai di sini coba kita review sebentar. Jadi perbedaan antara resultan jumlah dan resultan pengurangan atau selisih terletak pada tandanya. Jadi rumus umum tetap sama. Kita lanjut. Maka pada tahap ini kedua ruas kita kuadratkan. Langsung saja. Berarti yang kita peroleh 200 tambah 200 kosinus alfa sama dengan akar 3 kali akar 3 kuadrat 3 ya. Ini kemarin bisa langsung ya, kali silang. Berarti 3 kali 200 kurang 200 kosinus alfa. Selesaikan. 200 tambah 200 kosinus alfa sama dengan 600 kurang 600 kosinus alfa. Kita gabung kosinus alfa teman-teman. 600 kosinus alfa tambah, berarti menjadi 800 kosinus alfa sama dengan 600 pindah 200. 600 kurang 200 400. Lalu kosinus alfa sama dengan 400 per 800. Sedikit lagi. Dengan demikian kosinus alfa sama dengan setengah. Berapakah sudut yang nilai kosinusnya setengah? 60 derajat. Maka opsi kita yang dodol. Baik teman-teman, mungkin 1-2 soal ini masih cukup sedikit, namun coba teman-teman ikuti perlahan-lahan, amati konsep dasarnya. Penjumlahan hampir sama dengan pengurangan. Jadi silakan teman-teman amati, pelajari, bahas soal-soal yang lain dari sumber-sumber. Banyak sumber soal. Dengan semakin banyak latihan, saya yakin teman-teman dan adik-adik pelajar akan semakin paham, semakin terbiasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan fokus pada cita-cita. Terima kasih.